Menurut berita-berita, akankah ibu kandungnya akan terlibat juga terhadap kasus ini? Dari Fazil yang tersusun, ibu kandungnya nanti akan mungkin kena proses juga. Bagaimana hubungan keduanya? Sang ayah kandung dengan sang ibu kandung walaupun sudah bercerai, apakah hubungannya terlihat baik-baik saja? Hubungan kedua belah pihak itu tidak baik-baik saja. Bagaimana kelanjutan karir dari sang ibu pasca terjadinya kematian sang anak? Karir dari seorang ibu almarhum itu akan merosot. Mr. Puzzle. Ya, udah belum? Mr. Puzzle. Oh, udah. Oh ya. Mr. Puzzle lagi menyusun puzzle ya, Mister. Kayaknya Mister kayak apakah semua yang seperti Mr. Puzzle itu seperti ada kayak ngomong sendiri di dalam pikirannya, ngomong bersama pikirannya tadi? Yap. Aku lihat kayak lagi ngomong sendiri. Jadi ada mungkin hanya tahu saya yang bisa ya. Jadi puzzle-puzzle itu tersusun, terangkai dengan jelas sekali. Saatnya kita akan membuka puzzle-puzzle apa yang ada di pikirannya Mr. Puzzle. Oke. Kemana aja sih Mr. Puzzle? Ada biasa. Mister, berita yang lagi hangat, yang lagi viral dan ini bener-bener apa ya? Banyak yang berempati, banyak yang bersimpati terkait dengan meninggalnya anak kandung dari selebgram Tamara. Ya, ini kejadian yang sedang dalam proses penyelidikan sehingga sudah ada tersangka sekarang. Begitu akan panjangnya mungkin akan sampai proses persidangan seperti itu. Dan mungkin juga akan ada tersangka yang lain menurut berita-berita seperti itu. Nah, yang Mr. Puzzle lihat dalam puzzle di dalam pikirannya Mr. Puzzle terhadap berita tersebut. Yang lagi viral ini ya. Ya. Pertanyaannya sangat luar biasa dan menarik sekali ya. Dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, ini almarhum ini ya, Dante ya. Oke, almarhum Dante ini sebenarnya kepergiannya tidak dikehendaki oleh siapapun antara kedua belah pihak. Jadi dia memang benar-benar pure murni kalau saya lihat dalam pikiran saya ini adalah kelalaian. Kelalaian, Ya. artinya tidak ada niat. Ya, ya betul sekali. Kelalaian itu antara sebenarnya kelalaian kedua belah pihak. Saya kasih asumsi ya ke Kak Re ya. Kita ada si A dan si B ya Kak Re ya. Nah si A ini mempunyai senjata api. Nah si A ini memberikan senjata api ke Kak Re. Oke, dengan sendirinya Kak Re akan memainkan senjata api tersebut. Lalu Kak Re tidak sengaja tertembaklah ke si B. Nah, apakah Kak Re ini sepenuhnya menjadi tersangka awal? Tentunya tidak. Ada ikut andil si A-nya. Bisa saja si A-nya menitipkan senjata tersebut dengan orang-orang yang mempunyai sertifikasi dan layak untuk memegang senjata tersebut. Jadi poinnya seperti itu. Mungkin paham ya? Aku paham betul. Yap. Cuman netizen paham nggak nih yang dimaksud Mr. Puzzle gitu. Menurut berita-berita, akankah gitu kan? Akankah ibu kandungnya akan terlibat juga terhadap kasus ini? Oke. Ibu kandungnya ya. Oke. Yep. Dari Fazil yang tersusun, ibu kandungnya nanti akan mungkin kena proses juga. Mungkin akan kena Kena proses karena kelalaian dari kedua belah pihak. Jadi tidak bisa satu pihak aja. Seperti anatomi yang pistol tadi gitu. Kalaupun misalkan ibu kandungnya dia menitipkan untuk mencoba belajar renang, seharusnya dititipkan oleh orang yang berkompetensi, mempunyai sertifikasi untuk atau enggak orang-orang yang di bidang ahli renang. Jadi seperti itu. Oke. Iya. Jadi ini sangat-sangat hot ya gitu. Luar Hot biasa menarik sekali. gitu, tapi disclaimer dulu, yang berhak menentukan tersangkanya itu adalah pihak kepolisian. Ya, betul. Ini boleh percaya boleh enggak gitu ya. Namanya juga puzzle-puzzle yang tersusun di dalam pikiran gitu. Jadi kita serahkan aja kepada bapak-bapak Polda Metro Jaya untuk lebih dituntaskan lagi prosesnya sampai mana.
Dan kita akan membahasnya melalui puzzle-puzzle Betul berikutnya. sekali. Karena posisinya nanti akan panjang, Kak. Panjang sekali. Panjang Ini sekali berarti prosesnya. akan sepanjang kasusnya Jessica? Bisa jadi bisa tidak, dan yang jelas ya keluarganya akan mungkin ya nanti akan dipertanyakan oleh pihak yang berwenang. Lebih jelas dan lebih detail lagi. Keluarga dari Keluarga dari almarhum Dante. betul sekali. Keluarga bapak atau keluarga ibu nih? Keluarga dari orang tuanya. Ya, si orang tuanya Dante. Oke. Ya. Apalagi yang baru yang akan terjadi yang menarik dari peristiwa tersebut? Yang menarik ya ini akan menjadi salah satu berita yang sangat viral banget, dan dari pihak terduga tersangka pun nantinya akan mungkin mempunyai atau ada pembelaan. Jadi Akan berbicara apa dari terduga terduga pelaku tersangkanya? ya pastinya nanti yang berbicara mungkin dia mempunyai Alasan pendampingnya dan atau- alasannya. Jadi seperti itu. Alasan-alasan kenapa? Ya kan kita lihat videonya ya. Ya. Mungkin itu adalah salah satu itu bukan ranah saya sih, salah satu metode dalam melatih renang seperti itu. Karena ya mungkin saja ya kalau misalkan karena saya bukan ahlinya. Nah, Jadi berarti seperti kita itu. next kita bisa panggil ahli renang atau atlet renang Yap. atau guru renang, pelatih renang yang profesional yang bersertifikasi untuk kita mintain keterangan. Sebenarnya kalau melatih renang seperti itu bener atau enggak sih? Gitu kan? Betul sekali, biar lebih jelas, lebih detail, langsung ke tempatnya masing-masing ahli renang, terus juga ahli hukumnya mungkin nanti ada dari pihak terduga pelaku yang membela pelaku. Poinnya Oke. seperti itu. Berarti nantinya ke depannya dari pihak terduga ini akan opininya akan kemana? Maksudnya akan nanti ada pembelaan sehingga nantinya berimbang atau tetap menyudutkan si terduga ke depannya seperti apa? Oke, ini ada banyak persepsi ya dalam persoalan ini. Jadi bisa si terduga memang dia membela untuk dirinya sendiri dan bisa ia menyudutkan, kenapa sih kok dititipin pistolnya? Selesai. Ke saya. Jadi poinnya seperti itu. Paham ya? Anatomi pistol. Kenapa kok dititipin ke saya? Percaya sama saya gitu. Berarti Dalam kedepannya konteks akan renang. lebih ringan atau lebih berat? Kemungkinan kedepannya? besar kedepannya akan ya bisa, nanti kita bisa lihat deh. Saya nggak bisa ngomong itu, mungkin sama ahlinya, sama pihak yang berwajib deh. Oke. Dan pastinya dari puzzle Dari yang puzzle-nya kesusun dalam Mister pikiran gimana? saya itu ada yang masuk. Ada yang masuk Ya. selain Ya itu aja. selain terduga yang sekarang. Kemungkinan benar itu prosesnya masih panjang sekali ya, selain terduga tersangka ya. Tapi kalau pembelaan dari si terduga tersangka itu akan membela bisa-bisan. Setidaknya kalau dia masuk akan balik lagi memperingan atau diringankan. Kalau nanti itu benar-benar sudah ada payung hukumnya, ada yang bantuan hukum dari si terduga tersangka. Jadi poinnya seperti itu. Akan yang ringan siapa nih? Terduga tersangka. Terduga tersangkanya Iya. nanti ke depannya akan ada keringanan. Keringanan ya, bukan ringan sekali tapi keringanan. Ya, Keringanan. persentasinya kita Setelah nanti ada bantuan hukum atau betul. Ya, ada bantuan hukum. Sampai sekarang kita belum melihat ya di Iya. berita-berita juga belum ada statement dari pengacara terduga tersangka tentang pembelaan untuk si tersangkanya tersebut gitu. Terduga tersangka. Iya, yang belum ketahuan nih motifnya juga belum diketahui. Bukan belum diketahui, statement terakhir itu dari penyidiknya itu memang katanya berdasarkan apa keterangan tersangka, dia memang katanya lagi melatih pernafasan gitu ya. Oke. Lagi melatih pernafasan, latih renang. Itu berita yang aku baca terakhir. Gitu. Oke, oke. Sudah ada. Jadi sudah ada motifnya, ada update barusan. Update ya. Iya, Oke, ada oke, update oke, barusan katanya statement dari pihak penyidik itu didapat dari statement tersangka tersebut Tersangkanya. bahwa dia merasa memang lagi melatih pernafasannya si
almarhum anak tersebut, seperti itu. Nah, ketika itu terjadi ya berarti bisa jadi kelalaian atau seperti apa, nanti kita akan melihat prosesnya lebih lanjut lagi, bukti-bukti, saksi-saksi, perkembangan prosesnya akan lebih terang nih. Apalagi yang menjadi terang nantinya, yang terbaru nih? Yang yang terbaru, saya masih ini ya, belum bisa untuk mengungkapkan karena ini masih baru sekali ya, takut ada untuk salah mengucapkan. Jadi intinya gini aja. Tadi kakak bilang metode lah, mungkin metode untuk melatih olah nafas ya, melatih olah nafas. Nah kalau misalkan saya sepakat sekali, Kak Rey boleh undang nanti ahli renang ya, mungkin nanti di situ bisa dianalisis dan kita bisa tahu apakah anak umur berapa yang harus dilatih sampai kita lihat videonya seperti itu ya. Nah itu kan kita bisa lihat juga kondisi anak dalam keadaan apa, takutnya dia keadaan lemah, tiba-tiba ya sakit atau apapun itu dilatih dan ya itu akan terjadi ya seperti ini gitu. Dan yang sangat disayangkan sekali, pihak A dan pihak B itu diam saja. Yang melaporkan adalah yang saksi mata di sana. Itu yang sangat disayangkan sekali. Tapi pada akhirnya baru melaporkan setelah ramai. Iya, setelah ramai. Iya. Dan keluarga ini kan, maksudnya ibu dari almarhum ini kan bercerai gitu ya dengan suaminya yang sebelumnya gitu kan. Bagaimana hubungan keduanya? Sang ayah kandung dengan sang ibu kandung walaupun sudah bercerai, apakah hubungannya terlihat baik-baik saja? Oke. Dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, hubungan kedua belah pihak itu tidak baik-baik saja. Karena banyak sekali perbedaan pendapat ketika saling berkomunikasi, selalu berbenturan. Oh, walaupun tidak terlihat, dalamnya tidak baik-baik saja ya? Tidak baik-baik saja, dan nanti akan terlihat sifat aslinya dari mantan istrinya. Ya, dan nanti akan kebalikannya. Ada pujian-pujian yang banyak sekali kepada mantan suaminya. Sifat asli seperti apa yang akan terlihat? Dan publik akan melihat nanti, dan itu akan terbuka cepat atau lambat. Akan cepat terlihat? Seberjalannya dengan kasus ini berjalan. Nah, nanti akan berarti, aku tanya lagi biar lebih jelas, akan ada tersangka baru? Akan ada tersangka baru, mungkin dugaan tersangka baru itu akan ada. Akan ada? Akan ada. Boleh dipercaya, boleh enggak nih netizen. Ini hanya puzzle dan yang berhak menentukan adalah pihak kepolisian. Sekali lagi disclaimer dulu, tapi ini menarik ya, seru ya. Kan pada nonton kan, ayo semuanya ngumpul, merapat sini. Dan apalagi yang belum kita tahu tentang peristiwa tersebut yang akan muncul ke permukaan. Adakah fakta-fakta yang tersisa yang belum diungkap? Ya itu sebenarnya masih banyak sekali puzzle-puzzle yang belum tersusun ya, masih dalam proses. Nah itu ranahnya pihak berwajib. Jadi nanti ketika pihak berwajib sudah mendapatkan semua fakta-fakta, di situ baru kita bisa untuk merangkum semua puzzle-puzzlenya. Betul. Dan di sisi lain ya, satu sisi atas berita kematian sang anak, artinya kan seluruh Indonesia mengenal akhirnya sosok siapakah selebgram Tamara, bagaimana karir ke depannya? Sang ibu kan syuting seperti kayak dia selebgram, kemudian mungkin juga artis ya, aku nggak tahu judulnya, tapi kan sang ibu itu kan diriwayatkan meninggalkan anaknya karena syuting kan, karena dia pergi syuting 2 segmen atau 1 segmen, barangkali 1 jam atau 2 jam, mementingkan syuting gitu kan, makanya anaknya dititipkan ke orang lain. Nah, berarti kan sedang meniti karir nih sang ibu nih. Bagaimana kelanjutan karir dari sang ibu pasca terjadinya kematian sang anak? Oke, sebentar. Ya, saya sudah dapat.
Jadi dari puzzle yang terus susun dalam pikiran saya, karir dari seorang ibu almarhum itu akan merosot. Merosot drastis. Drastis sekali. Mungkin iya saat ini dia akan dipertanyakan oleh wartawan tentang kasus ini ya, tentang kematian anaknya. Nah, tapi nanti karirnya itu akan benar-benar merosot dikarenakan banyak sekali ya, saya lihat video-videonya juga netizen yang menyerang beliau. Dari komentar netizen. Komentar netizen itu sangat luar biasa. Yang menjadi opini Iya, seperti itu ya. betul sekali. Kalau karirnya sang ayah kan, kalau menurut berita kan katanya DJ. DJ juga nih gimana terhadap karirnya sang ayah nih, pekerjaannya sang ayah? Oke. Memang sebentar ya. Oke. Saya lihat di sini karirnya dari ayahnya ya. Ini akan ada peningkatan ya, bukan meningkat sekali tapi akan ada peningkatan gitu. Jadi dari banjirnya pujian-pujian sehingga dikenal lah seorang DJ dari ayahnya almarhum. Jadi ya luar biasa, akan ada peningkatan. Jadi bedanya sekarang yang prianya akan ada peningkatan, yang wanitanya akan ada turun. Karena banyak sekali komentar-komentar yang kurang baik dari netizen. Ya. Berarti pujian itu menentukan pekerjaan juga ya? Bisa jadi di ranah teknologi ini. Dan juga di ranah dunia entertainment ya, karena kan memang yang dijual kan karya gitu ya. Oke. Ada berita soal keluarga terduga. Ada komentar juga dari sang adik. Katanya kakak saya itu bukan seorang pembunuh. Kakak saya bukan seorang pembunuh dan komentarnya apa tuh? Kayak masih ada masalah gitu ya antara ini menurut berita ya, menurut berita yang kita baca, antara si ayah kandung dan ibu kandung tersebut tuh masih ada kayak mungkin ada sisa-sisa permasalahan atau apa. Tetapi intinya katanya kakak saya tuh bukan seorang pembunuh. Menurut statement dari adik terduga tersangka tersebut. Oke. Dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, ini bagian dari mungkin keluarganya ya, perlawanan untuk membela terduga tersangkanya. Adiknya, ketika sudah adiknya akan melebar nanti. Akan ada nanti pihak-pihak lagi yang membela selain adiknya? Ada. Kan adik sudah pasti ya karena keluarga nih. Betul. Ada? Ada. Selain pengacara? Atau orang lain yang berbicara? Membela gitu maksudnya, apakah selebritis yang lain juga akan nanti beropini, bukan membela, lebih kayak mengeluarkan statement-statement yang masuk di akal sehingga meringankan terduga tersangka? Ya, nantinya akan benar-benar semuanya, ya balik lagi cepat atau lambat akan terbuka dan akan ketahuan. Dan intinya adalah ketika netizen atau siapapun ini yang melihat, mengikuti kasus ini dengan bijak dan cerdas, itu pasti akan ketahuan. Sebenarnya hubungan selebgram Tamara dengan terduga tersangka ini sedekat apa sih sebenarnya? Sebucin apa? Karena yang diberitakan adalah sang kekasih gitu ya, menitipkan anak kepada sang kekasih menurut berita. Berarti kan memang sudah ada hubungan spesial, tapi hubungannya seperti apa? Hubungannya, sebentar. Oke, dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, hubungannya sebenarnya sangat baik sekali, sangat ya bahasa anak-anak muda bucin sekali. Bucinnya yang mana yang bucin? Yang cewek apa yang cowok? Wanita dan yang pria. Nah, tapi ada di sini saya lihat yang tersusun dalam pikiran saya, dari pihak terduga tersangka ini mempunyai atau mengetahui ya hal-hal sensitif yang ada pada si ibunya atau wanita tersebut. Maksudnya hal-hal sensitif itu kartu as gitu, punya kartu as masing-masing. Bisa dikatakan kartu asnya udah dijaga karena untuk menjaga nama baiknya si wanita. Oke. Tidak ada niat untuk membongkar kartu as tersebut? Tidak ada. Itu sangat dijaga sekali. Ini kartu asnya ini berhubungan dengan apa ini? Berhubungan dengan kematian anak atau
berhubungan dengan perilaku dari si ibu sendiri? Oke, saya ambil yang kedua. Berhubungan dengan perilaku Iya. dari ibunya. Iya. Oke. Nah, kalau dari segi hubungan ya, kan kadang-kadang kita hubungan pacaran itu ada yang balance, ada yang satunya pendiam, yang satunya dominan. Kalau dilihat dari hubungan keduanya, siapa yang paling dominan? Oke. Dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, ini yang lebih dominan ini baru terlihat ya. Ini yang wanita lebih dominan. Ya, dominan yang wanita. Jadi yang cowoknya lebih nurut gitu, ya, lebih manut. manut saja kepada yang wanita. Nah, pasal yang dikenakan, kita kan ngelihat pasal yang dikenakan pada terduga tersangka ini banyak, ada 4 pasal. Ada kelalaian, ada pembunuhan berencana, ada pembunuhan, dan ada kekerasan terhadap anak. 4 pasal dikenakan langsung, apakah nantinya pasal tersebut akan berlanjut sesuai dengan di awal atau memang kedepannya akan pasal-pasalnya akan berkurang, yang jalan malah 1 atau 2 pasal? Bagaimana? Oke. Akan ada pemberatan pasal atau keringanan pasal atau seperti apa? Dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya ini, nantinya kalau pihak berwajib yang mengurus ini akan ada, karena terbongkarlah semuanya, ada mungkin keringanan pasal dari terduga pelaku. Kemungkinan ya. Kemungkinan gitu ya. Karena kan di situ ada 2, yang pertama dan yang kedua. Jadi tidak bisa disalahkan yang kedua saja gitu. Yang menarik ini berarti sudah sangat jelas sekali bahwa ada tersangka lain yang akan diproses ke depannya. Oke, mungkin ya akan ada dekat-dekat ini terduga tersangka lain. 1, 2, 3. Nanti akan terlihat. Bisa 1 orang, 2 orang? Oke. Bisa 1 orang. Atau 1 lebih, orang. Iya, 1 orang atau lebih. Tapi yang lebih dominan tersusun itu 1 orang. Seberapa panjang sih kasus ini? Apakah akan redup ditelan berita lain? Kalau kita melihat kasus Jessica, dia cukup panjang, bahkan yang terpanjang sepanjang sejarah, dan dia ada sequel keduanya lagi pada tahun sekarang setelah 2016-2017 ramai, akhirnya muncul lagi. Sepanjang apa nih kalau yang ini? Oke. Ya, dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, berita ini akan terpecah karena adanya pemilu, dan selesai pemilu pun berita ini udah akan menurun. Tapi tetap masih ada. Tetap masih ada, tapi akan sudah menurun karena akan terbagi dan terpecah oleh fokusnya pemilu. Setelah pemilu? Setelah pemilu udah perlahan-lahan makin turun dan redup, dan nantinya akan ketika selesai pemilu itu tinggal sidang-sidang dan proses-proses selanjutnya aja. Nggak akan seheboh sekarang? Itu akan meredup dan antara keluarga-keluarganya saja. Dan nggak akan seheboh sekarang kok. Karena ini masih hangat sekali beritanya. Dan ada update terbaru, jadi dari menurut kepala penyidik itu, sang tersangka memang mengaku membenamkan kepalanya bertujuan untuk latihan pernafasan biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air. Nah, ini apakah ini dalih dari terduga tersangka untuk lepas dari jerat hukum atau memang itu suatu kejujuran? Oke. Menurut puzzle. Sebentar. Yap. Oke, dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, ini adalah bagian dari, memang benar melatih pernapasan ya, tapi saya lihat di sini tidak ada niat dia untuk melakukan hal tersebut, dan ini unsur ketidaksengajaan. Unsur ketidaksengajaan. Walaupun kita melihat dari CCTV begitu banyaknya
pembenaman kepala sampai katanya 12 kali, terus juga dikasihkan ke kolam renang dewasa yang mana 1,5 meter katanya, terus ada CCTV yang katanya lengkap, tidak diubah sama sekali, durasinya 2 jam 1 menit gitu. Tetap Mr. Puzzle melihatnya itu adalah hanya kelalaian semata, tidak ada niat sama sekali. Betul. Atau ada motif lain? Ini memang benar murni pure kelalaian semata. Dan nanti kita bisa cek, ya balik lagi kakak bisa panggil ahlinya untuk ahli-ahli renang, bisa diselidiki lebih lanjut nanti di situ. Berarti yang dikatakan bisa dilihat itu adalah jujur menurut Puzzle? Ya, itu kejujuran dari terduga pelakunya. Jadi tidak ada unsur balik lagi untuk pembelaan, ya memang dia jujur seperti itu. Kalau membela kan dia akan menggebu-gebu bilang sesuatu A, B, C, D sampai sebagainya, dan ini memang statement dia seperti itu, ya kejujuran dia. Oke, kita akan melihat apakah yang dikatakan Mr. Puzzle ke depannya benar adanya sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut gitu ya. Kalau dari ayahnya almarhum Dante ke terduga pelaku seperti apa Mr. Puzzle melihatnya? Oke. Ada kekesalan, kemarahan? Ya, dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, ini sangat luar biasa sekali ya. Lebih dari almarhum ini ya, ayahnya Dante itu lebih fokus ke terduga tersangkanya. Jadi sangat benci sekali. Sangat benci, marah. Sangat benci sekali, marah, dan di situ udah sangat luar biasa sekali emosinya. Tapi kalau dari ibu almarhum Dante kepada sang kekasihnya seperti apa perasaannya saat ini? Ibu almarhum Dante ke sang terduga ya, terduga sekarang saat ini dia sedang bingung juga. Tapi tidak benci? Untuk benci, oke, karena ini unsur ketidaksengajaan, dia hanya menyayangkan saja akan terjadinya kejadian tersebut. Tidak membenci sama sekali? Ada kebencian, ada, tapi lebih fokus ke menyayangkan saja. Ini kenapa, keluhan dia, keluh kesah dia. Untuk benci ada persentasenya, tapi tidak terlalu besar ya. Ikhlas tidak terlihat dari kedua orang tua ini, sang Tentunya, ayah dan sang ibu? Ikhlas tidak? Okay. Terlihat ikhlas? Siapapun yang kehilangan anaknya pasti tidak ikhlas. Pasti tidak ikhlas. Dan nanti kita akan lihat proses dari pihak yang berwajib akan membuka semuanya. Oke, kalau begitu kita akan tunggu Mr. Puzzle. Nanti kita akan cocokkan kata-kata Mr. Puzzle dengan updatean berita-berita selanjutnya, karena banyak sekali statement-statement yang bikin penasaran dari Mr. Puzzle terhadap kita semua ya. Semoga pokoknya kasusnya lebih terang menderang. Amin. Dan Mr. Puzzle semoga sehat terus. Amin. Biar bisa lebih menerangkan puzzle-puzzle yang ada dalam setiap permasalahan. Yep. Thank you so much Mr. Puzzle. Sama-sama. Oke, bye.